Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan sejahtera hidup kita di hari pertama minggu ini, Senin 27 Juni tahun 2022. Adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari ini. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara kita di sepanjang hari ini. Baiklah, sebelum kita melakukan semua kegiatan aktivitas kita, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-59, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, Dosa Penghalang Berkat. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sidang jemaat Tuhan, memang tidak selalu, tetapi dosa adalah penyebab pasti terhalangnya berkat Tuhan atas hidup kita. Hal lainnya bisa terjadi karena ujian dari Tuhan. Jika hal itu karena ujian, maka kita meminta agar Tuhan memampukan untuk menghadapinya. Namun jika itu karena dosa, maka kita harus bertobat. Apa yang telah dilakukan oleh bangsa Yehuda sehingga Allah menunda segala berkat-Nya? Nabi Yesaya memberitahu mengapa Allah tidak mengabulkan permohonan mereka yang meminta kelepasan dari kuk penindasan Babel. Bangsa Yehuda telah melakukan banyak dosa yang membuat Allah memalingkan wajah-Nya dari mereka. Hal-hal yang mereka lakukan adalah aib di mata Allah. Bagaimana mungkin Allah mau mengindahkan mereka? Mereka melakukan kejahatan, merancangkan kelaliman, dan tidak mengenal damai. Bangsa Yehuda sangat mengenal siapa Allah dengan segala karya besar-Nya. Merasa istimewa, mereka terlalu percaya diri dan yakin bahwa Allah pasti membebaskan mereka. Allah tentu bisa mengabulkan doa mereka, namun ada hal yang menjadi penghalang bagi Allah. Penghalang itu adalah segala sikap dan perilaku jahat yang mereka perbuat. Mereka seperti ular beludak yang bertelur dan menetaskan telurnya. Hal ini menunjukkan bahwa Israel selalu menghadirkan dosa dan pengaruh-pengaruh jahat dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka menenun sarang laba-laba yang menunjukkan bahwa mereka telah membentangkan jaring kejahatan di mana-mana. Jelas, sikap dan perilaku yang ditunjukkan bangsa Yehuda berkebalikan dengan keyakinan mereka. Betapa dangkalnya pengenalan mereka akan Allah. Mereka tidak takut dosa dan terus-menerus berbuat dosa, sehingga semakin membuat Allah jijik melihatnya. Sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita selidiki apa yang menjadi penghalang bagi Allah untuk mencurahkan berkat-Nya. Dosa apa yang masih melekat dalam diri kita? Berdoalah dan memohonlah pengampunan-Nya. Ingat bahwa dosa merupakan penghalang berkat-Nya kepada kita. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan, sungguh-sungguhlah mengikut Tuhan, karena kesungguhan akan membawa berkat Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalaupun Tuhan mengizinkan kita menghadapi kehidupan sulit, mintalah kekuatan dari Tuhan, karena Tuhan sungguh sedang memproses hidup kita untuk berkat yang lebih besar. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.